Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Irawan dengan NIM saya yaitu 21338083. Pada kesempatan saat ini saya akan membacakan hasil projek mini saya yang dengan judul Perpindahan Panas pada Atap Rumah. Pertama yang kita bahas itu latar belakang. Kenapa saya menganalisis atau mengapa saya mengambil materi ini untuk saya bahas. Dikarenakan supaya kita bisa mengetahui bahwasanya kalor yang dipancarkan dari sinar matahari bisa tembus ke dalam rumah kita, walaupun rumah kita sudah dibatasi atau dilindungi oleh atap rumah. Sini saya akan juga menganalisis bagaimana radiasi yang dilakukan oleh matahari akan menembus atap rumah kita. Dan radiasi yang dilakukan oleh sinar matahari akan memancarkan panasnya ke atap rumah dan mengakibatkan atap rumah itu menjadi panas dan terjadinya peristiwa konduksi. Dalam peristiwa ini, pemilihan atap juga berpengaruh dalam peristiwa perpindahan panas pada atap ini. Kalau atap rumah kita terbuat dari tanah liat, maka perpindahan panas akan lebih lambat dikarenakan konduktivitas tanah liat yang kecil dibandingkan oleh logam. Tapi atap rumah yang terbuat dari logam atau biasanya yang kita lihat menggunakan seng, maka perpindahan panas akan lebih cepat dan lebih panas permukaan pada seng tersebut dikarenakan konduktivitas pada logam yang lebih tinggi daripada tanah liat. Selanjutnya kita akan melihat sketsa yang saya bikin bagaimana perpindahan panas tersebut, perpindahan dari sinar matahari ke dalam atap rumah dan menuju ke dalam bagian dalam rumah. Sini saya akan menjelaskan cara kerja perpindahan panas tersebut. Cara kerja perpindahan panas pada atap rumah ini bisa memakai 3 cara utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Prinsip cara kerja yang terjadi pada perpindahan panas pada atap rumah ini yaitu: pertama, radiasi yang dipancarkan dari matahari akan diterima oleh atap rumah. Maka radiasi panas matahari akan meradiasikan panas kepada atap rumah, maka atap rumah menerima panas tersebut. Setelah menerima panas tersebut, atap rumah juga akan meradiasikan kembali atau memancarkan kembali panas tersebut ke langit atau bangunan-bangunan tinggi di sekitar atap tersebut. Setelah radiasi itu berjalan, maka udara atau angin yang ada di sekitar atap tersebut maka akan terkena panas dari atap tersebut dan terjadilah konveksi pada udara atau angin di sekitar atap tersebut. Secara bersamaan, atap juga menyerap panas yang diradiasikan dari matahari. Maka panas tersebut akan memancar ke seluruh bagian atap rumah tersebut. Maka sini terjadinya ke perpindahan panas secara konduksi. Setelah konduksi tersebut berjalan dengan lancar dan panas merata di semua bagian dari atap rumah, panas tersebut akan meradiasikan kembali ke dalam ruangan rumah. Jadi panas yang disimpan dari atap rumah tersebut akan diturunkan kembali ke dalam rumah, dan udara pada rumah tersebut akan menyerap juga panas yang diradiasikan oleh atap rumah tersebut.
Dan udara yang ada yang ada dalam rumah tersebut akan memutar kembali panas tersebut, maka terjadinya perpindahan panas secara konveksi di area dalam rumah. Setelah mungkin itu saja kejadian dari cara kerja yang saya bisa jelaskan tentang perpindahan panas pada atap rumah ini. Dan kejadian teori yang saya buat itu dari peristiwa cara kerja perpindahan panas tersebut, kita bisa mengambil beberapa peristiwa, yaitu peristiwa radiasi, konduksi, dan konveksi. Peristiwa pertama yang terjadi yaitu radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran sinar gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media pancaran. Rumus yang bisa kita pakai untuk mencari hasil dari radiasi tersebut adalah QR sama dengan emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,57 kali 10 pangkat minus 8 dikali luas penampang dikali T pangkat 4. T itu adalah suhu mutlak pada radiasi yang dipancarkan oleh matahari tersebut. Selanjutnya yaitu peristiwa konduksi. Peristiwa konduksi adalah perpindahan panas yang mengalir dari tempat bersuhu yang lebih tinggi ke suhu lebih rendah dengan media pengantaran panas tetap atau pengantaran panas tidak bergerak sama sekali. Rumus yang kita pakai yaitu QK sama dengan K kali A dikali dt per dx. Keterangan yang di sini adalah yaitu K yaitu adalah konduktivitas termal pada bahan. Jadi konduktivitas pada seng atau atap rumah tersebut. Kedua, A itu luas penampang. dt adalah perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini yaitu perbedaan dari suhu di luar atap rumah dan bagian dalam atap rumah. Dan dx adalah perbedaan jarak antara luas penampang. Dan kejadian terakhir atau peristiwa terakhir itu konveksi. Konveksi adalah perbedaan kalor melalui zat perantara disertai perpindahan partikel-partikel pada kejadian dan peristiwa tersebut. Rumus yang kita bisa pakai yaitu QC sama dengan HC kali A dikali TW kurang TS, atau QC per A sama dengan HC dikali TW kurang TS. Keterangannya yaitu H itu koefisien konveksi, A yaitu luas penampang, TW kali TS yaitu temperatur fluida dan permukaan bendanya. Selanjutnya itu urusan pemanfaatan. Manfaat yang bisa kita ambil dari perpindahan panas ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara perpindahan panas tersebut dan bagaimana cara perpindahan itu melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Dan kita bisa mengatasi perpindahan panas tersebut supaya ruangan dalam rumah kita lebih stabil dan lebih dingin. Dengan cara mungkin memakai pendingin ruangan atau memakai atap rumah dengan nama UV coat, yaitu atap rumah yang bisa lebih cepat memancarkan panas atau memantulkan panas kembali ke atas, atau dengan cara lain memakai atap rumah atau seng dengan warna yang lebih terang supaya pancaran atau pemantulan panas ke atap rumah lebih cepat. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.